Halo semua, saya Kenny dari 11 IPS 1 akan mempresentasikan tentang kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Ciri-ciri kelompok sosial. Pertama, individu yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok serta memiliki kesadaran bahwa ia merupakan bagian dari kelompok. Dua, pihak luar mendefinisikan individu yang berinteraksi sebagai anggota kelompok. Tiga, terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik. Artinya dalam proses interaksi sehari-hari, baik itu individu maupun kelompoknya dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Empat, memiliki norma dan nilai yang disepakati bersama sebagai pengikat dalam bersikap dan bertingkah laku antar sesama anggota kelompok sehingga timbul dalam kesamaan pola perilaku. Lima, memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas. Enam, memiliki kesamaan motif, visi, dan tujuan. Tujuh, bersistem dan berproses. Dalam kaitan ini, kelompok sosial terbentuk dalam jangka waktu tertentu dan sebagai konsekuensi dari interaksi dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Syarat terbentuknya kelompok sosial ada tiga, yaitu setiap anggota kelompok menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompoknya. Dua, setiap anggota kelompok memiliki kesamaan latar belakang atau karakteristik. Tiga, terdapat struktur, norma, dan perilaku. Faktor utama berbentuk kelompok sosial. Berbagai kelompok sosial hadir dalam masyarakat kita karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk dapat bertahan hidup. Kelompok sosial telah menandai perkembangan kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan kelompok sosial, yaitu kesadaran kolektif, kesamaan karakteristik, serta adanya tujuan yang ingin dicapai bersama. Jenis dan contoh kelompok sosial. Tipe-tipe jenis kelompok sosial yang pertama, jenis kelompok sosial berdasarkan kepentingan dan wilayah. Sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu kesatuan wilayah tempat tinggal dan memiliki kepentingan yang bersama disebut sebagai komunitas. Cakupan wilayah tempat tinggal komunitas ada yang sempit atau terbatas dan ada yang sangat luas. Anggota komunitas disatukan oleh ikatan emosional atau perasaan saling memiliki dan sepenanggungan. Adanya ikatan emosional pada akhirnya memunculkan solidaritas antar anggota komunitas. Terdapat 4 contoh kelompok berdasarkan kepentingan dan wilayah, yaitu suku atau kelompok etnik merupakan sebuah komunitas yang anggotanya memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan masyarakat umum. Sebagian besar suku atau kelompok etnik merupakan kelompok minoritas. Suku atau kelompok etnik terbentuk akibat dari adanya migrasi, perang, perbudakan, atau perubahan batas wilayah politik. Contoh suku-suku di Indonesia yaitu suku Dayak dan suku Baduy. Yang kedua, bangsa merupakan suatu komunitas dalam cakupan yang sangat luas dan memiliki anggota yang sangat banyak. Anggota suatu bangsa memiliki kesamaan bahasa, sejarah, dan kebudayaan. Hal yang terpenting dalam tiap anggota bangsa harus memiliki kesadaran sebagai bagian dari suatu bangsa. Sebagai contoh, dalam wilayah kesatuan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau, lahir bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepakatan anggotanya untuk merdeka dan hidup bersatu. Yang ketiga, desa merupakan komunitas tempat tinggal penduduk dengan ciri khusus berupa adanya sikap kekeluargaan yang tinggi dan aktivitas ekonomi yang berpusat pada sektor agraria atau pertanian. Dari segi cakupan wilayah dan jumlah anggotanya, desa cenderung memiliki luas wilayah yang terbatas serta jumlah penduduk relatif sedikit. Lalu berikutnya, kota merupakan suatu komunitas tempat tinggal dengan jumlah penduduk yang relatifnya banyak. Ciri khusus kota yaitu masyarakatnya bersifat heterogen atau beragam, baik itu dari segi pekerjaan, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, serta agama. 2. Jenis kelompok sosial berdasarkan sikap anggota. Dalam hal ini terdapat dua bentuk kelompok sosial berdasarkan kesamaan sikap anggotanya, yaitu yang pertama, kelas sosial, merupakan sekelompok orang dengan posisi atau tingkat kedudukan yang sama. Kelas sosial diukur berdasarkan kekayaan, tingkat pendidikan, jabatan seseorang. Yang kedua, kelompok sosial, merupakan sekelompok orang yang memiliki asal-usul, golongan atau ciri-ciri fisik yang sama. Bentuk-bentuk kelompok sosial ini terbagi dalam kelompok etnisitas, ras, agama, dan gender. Terdapat dua bentuk kelompok sosial memiliki ciri khas tersendiri karena dibentuk atas dasar keturunan, yaitu yang pertama adalah kasta, merupakan kelompok yang terbentuk berdasarkan ikatan kelahiran. Setiap kasta memiliki tradisi dan ritual tersendiri. Kasta merupakan tipe kelompok yang tertutup dalam artian bahwa interaksi antar individu yang berbeda kasta sangat dibatasi. Sebagai contoh, di India, sistem kasta terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan yang terbawah adalah Sudra. Yang kedua adalah bangsawan, merupakan kelompok yang terbentuk berdasarkan ikatan kelahiran dari keluarga kerajaan. Sebagai contoh, pada masyarakat Jawa kita mengenal
sebutan kaum priai, yaitu para keturunan raja yang terpelajar. Para priai menduduki posisi sosial tinggi dalam masyarakat dengan menduduki berbagai jabatan pemerintahan. Terdapat dua bentuk kelompok sosial yang bersifat teratur, yaitu Gemeinschaft atau paguyuban, memiliki ciri ikatan batin yang murni atau organik, yang artinya kelompok diibaratkan seperti organ manusia yang tercipta dengan fungsinya masing-masing, serta saling membutuhkan dan berkaitan satu sama lainnya. Contoh paguyuban adalah keluarga serta kerabat dekat. Yang kedua, Gesellschaft atau patembayan, ataupun patembayan memiliki ciri ikatan batin yang mekanis, yakni kelompok yang berbentuk atas dasar visi atau tujuan bersama. Contoh patembayan adalah partai politik, komunitas pencinta kucing, persatuan buruh, dan lain sebagainya. Terdapat dua bentuk kelompok sosial yang bersifat tidak teratur, yaitu kerumunan, merupakan sekumpulan orang yang berada di suatu tempat tanpa pola hubungan yang tetap. Kerumunan memiliki kepentingan yang bersifat terbatas, sementara dan tidak terorganisir. Contoh kerumunan misalnya penumpang pesawat dan penonton konser. Terdapat sekumpulan orang di suatu tempat tertentu di mana komunikasi mungkin terjadi, namun tidak ada pola hubungan. Ketika individu sudah sampai tujuan atau konser berakhir, maka anggota kerumunan akan bubar dengan sendirinya. Kedua adalah publik, merupakan komponen individu dalam skala luas yang berinteraksi melalui perantara atau alat-alat komunikasi. Publik merupakan kelompok yang tidak berupa sebagai kesatuan karena tidak terjadinya interaksi yang sifatnya langsung. Sebagai contoh yaitu para pemirsa televisi atau perantara TV, pendengar radio atau perantara radio, serta pembaca surat kabar atau perantara surat kabar. Krisis Laut Cina Selatan. Filipina mengatakan klaim Tiongkok atas daerah-daerah tersebut tidak berdasar karena bertentangan dengan konvensi PBB atau UNCLOS. Dalam hal ini, catatan maupun rekam jejak sejarah tidak bisa dianggap sebagai basis legal dalam penetapan wilayah. Dalam gugatan yang diajukan ke PCA, pihak Filipina menyebut tidak ada daratan atau pulau di Laut Cina Selatan yang bisa mengakomodir wilayah 9 garis putus-putus. Secara tidak langsung, mereka mengimplikasikan kalau klaim wilayah Tiongkok itu ilegal, dan mereka selama ini telah melakukan penerobosan wilayah. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Perang dagang Amerika Serikat-Cina bermulai setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada 22 Maret 2018 berkehendak mengenakan bea masuk sebesar US 50 dolar miliar untuk barang-barang Tiongkok di bawah pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat pada tahun 1974 tentang perdagangan dengan menyebut adanya praktik perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Sebagai pembalasan, pemerintah Tiongkok juga menerapkan bea masuk untuk lebih dari 128 produk Amerika Serikat, termasuk terutama sekali kedelai ekspor utama Amerika Serikat ke Tiongkok. Pada 6 Juli 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan bea masuk terhadap barang-barang Tiongkok senilai 34 miliar dolar, yang kemudian menyebabkan Tiongkok membalas dengan tarif yang serupa terhadap produk-produk Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa bea tersebut diberlakukan untuk melindungi keamanan nasional dan kekayaan intelektual bisnis Amerika Serikat, dan untuk membantu mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Trump pada bulan Agustus 2017 telah membuka penyelidikan resmi mengenai serangan terhadap kekayaan intelektual Amerika dan sekutu-sekutunya, pencurian yang telah merugikan Amerika sendiri sekitar 600 miliar dolar per tahun.